Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sarip MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Mutawiyah Elis Naura dengan NIM 17096251008 dengan program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dalam video ini, saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 8 sampai dengan 11, lalu menjelaskan isi kandungan dan pesan moral dari ayat-ayat tersebut. Sebelumnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatubu faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Saya akan menjelaskan isi kandungan dan juga pesan moral dari ayat-ayat tersebut. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 8 adalah di mana semua karunia dan juga kenikmatan ini semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan anugerahnya dan juga Maha bijaksana dalam mengatur segala urusan. Lalu kandungan surat Al-Hujurat ayat 9 adalah jika terdapat dua golongan dari orang mukmin yang berperang, maka harus diusahakan untuk dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Dan jika setelah diusahakan perdamaian itu tapi masih ada yang membangkang lalu juga tetap berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka golongan yang agresif ini yang berbuat aniaya tersebut harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika golongan tersebut sudah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan secara adil dan juga bijaksana, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berperilaku adil dalam segala urusan. Lalu kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin ini semuanya adalah bersaudara karena sama-sama menganut keimanan yang sama. Dan jika terjadi perselisihan di antara saudara itu, maka harus didamaikanlah dan juga bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, yaitu mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan itu agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kandungan surat Al-Hujurat ayat 11 adalah Allah mengingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum itu mengolok-olokkan kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang
diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan juga lebih terhormat daripada mereka yang mengolok-olokkan. Begitu juga dengan wanita, janganlah mengolok-olokkan dengan wanita lain, karena bisa jadi wanita yang sedang diolok-olok itu lebih baik dan lebih terhormat daripada wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan Allah melarang kaum mukminin untuk mencela kaum mereka sendiri, dan juga Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan barang siapa yang tidak bertobat setelah melakukan kefasikan, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim kepada diri sendiri, dan karena perbuatannya itu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Lalu, pesan moral dari ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa saja yang pantas untuk mendapatkan anugerahnya dari Allah. Dan Allah ini maha bijaksana dan juga dalam mengatur segala urusan. Lalu apabila terdapat dua golongan orang mukmin yang sedang berperang, maka hendaknya didamaikanlah kedua golongan tersebut dan berperilaku secara adil dan juga bijaksana. Allah Subhanahu wa taala juga berkata bahwasanya semua orang mukmin itu adalah bersaudara, dan jika terjadi perselisihan, maka damaikanlah kedua golongan tersebut dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat. Dan Allah senantiasa untuk mengingatkan kepada kita, janganlah kita mengolok-olokkan orang lain. Bisa jadi orang yang kita olok-olok tersebut itu lebih baik daripada kita yang mengolok-oloknya. Dan Allah juga melarang untuk melakukan panggilan buruk terhadap sesama, dan apabila tidak bertobat setelah melakukan panggilan keburukan, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, dan Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.